Sedih, ruang perawatan. Kabar bahagia dari pasangan David dan Diandra tersiar ke Jepang di mana orang tua kandungnya sedang berada saat ini bersama keluarga kecil Sean, anak angkat Alena yang sudah pindah ke Jepang. Seluruh keluarga besar dikabari dan semuanya mengucapkan selamat atas kehamilan Diandra. Mika dan Aiden yang sedang berada di Jersey, USA langsung menghubungi bumil cantik itu, bahkan berbicara seharian pada wanita itu dan cucu-cucu mereka karena sangat merindukan mereka semua. Mika dan Aiden sedang menemani Kiel dan Kiara, anak mendiang Anna, dan Ferdi yang sedang melakukan riset terkait pekerjaan mereka di sana. Kabar bahagia ini benar-benar membuat semua keluarga bahagia. Namun tampak si Mama Park tersenyum kecut melihat anak sahabat-sahabatnya sudah menikah, sedangkan anak-anaknya masih belum menikah juga sampai saat ini. Sayang, ada apa? Bisik Gama yang duduk di samping Luna sambil memperhatikan keluarga kecil David sedang berbicara dengan Aiden dan Mika. Aku sedikit iri dengan mereka, bisik Luna. Apa karena anak-anak kita belum ada yang menikah? Tanya Gama. Iya sayang, aku juga ingin punya banyak cucu. Kita baru dapat satu itu pun dari Outnall. Aku maunya punya menantu juga. Sekembar juga undur-undur waktu terus. Ucap Luna mengutarakan resah hatinya. Aku iri dengan mereka yang bisa bercanda dengan menantunya. Kak Ken dan Kak Rose juga sudah punya cucu. Demikian Andin dan Kak Mike. Anak Kak Alex dan Kak Panya juga sudah menikah. Kak Bima dan Kak Selin juga. Lah anak kita kapan dong? Tanya Luna dengan wajah penuh harap. Kapan apa nenek? Celutuk Edward yang ternyata sejak tadi berada dekat mereka. Cucu nenek, sejak kapan di sini? Maaf nenek gak lihat tadi. Ucap Luna yang langsung memeluk Edward dalam pangkuannya. Emily sedang menempel pada mamanya dan berbicara dengan kakek neneknya. Sejak tadi, kenapa nenek dan kakek sedih, Tanya Edward seraya mengusap wajah mereka berdua. Anak menggemaskan itu sangat disayangi di rumah keluarga Park. Bagi mereka, Edward adalah cucu pertama di keluarga itu. Meski tak ada ikatan darah, bagi mereka Edward adalah bagian dari keluarga besar Park. Nenek dan kakek gak sedih kok, cuma khawatir sama Dedi dan uncle kembar kamu, ucap Gama sambil mencolek hidung bocah itu. Apa karena Dedi belum menikah juga? Tanya anak itu. Dedi boleh kok nikah, Edward gak masalah. Beberapa kali Edward dengar kalau Dedi gak mau nikah karena ada Edward. Kalau Edward gak ada pasti Dedi lebih senang dan bebas dong, ucapnya dengan suara berat. Loh sayang kok ngomong gitu? Tanya Luna, dia bisa menangkap rasa sedih di wajah anak kecil itu. Kan emang benar nenek, sejak abang Edward di sini Dedi gak bebas mau ketemu dengan siapapun. Berarti abang beban dong buat Dedi. Makanya abang udah pikirin ini sejak beberapa hari lalu. Kalau Dedi mau nikah, Dedi nikah aja, abang gak masalah. Abang gak mau Dedi jadi sedih gara-gara mikirin abang terus. Jelasnya sambil menunduk sedih. Tiba-tiba ada sebuah tangan yang mengangkat Edward dari pangkuan kakek neneknya. Siapa bilang begitu, Siapa yang bilang kalau abang itu beban buat Dedi? Siapa dia berani-beraninya buat anak Dedi sedih, Ketus Otnel yang ternyata mendengar semua ucapan putranya. Tangannya sudah pulih dan luka bekas operasi tidak lagi sakit. Dedi, apa Dedi dengar? Maaf, ucap Edward dengan mata berkaca-kaca. Luna dan Gama saling menatap saat melihat kesedihan pada sorot mata bocah itu. Ada apa dengannya? Tak biasanya dia seperti ini, ucap Luna pada Outnall. Aku juga gak tahu aku sepertinya melewatkan sesuatu, ucap Outnall. Apa kau yakin? Ini sepertinya bukan Edward, apa yang sebenarnya terjadi? Beberapa hari lalu dia sangat semangat saat kami mengatakan akan menjodohkanmu dengan Chelsea. Tapi sekarang dia malah lesu begini Niel, jelas Gama. Menjodohkan aku? Mata Outnall terbelalak. Aduh keceplosan, ucap Gama. Hai si papa, ada aja. Luna memutar malas kedua bola matanya, efek usia membuat suaminya jadi mudah keceplosan dan sering lupa meski tidak parah. Iya nak, kami menyukai Chelsea, dan gadis itu juga tampaknya baik pada anak-anak. Kau lihat kan bagaimana Edward dan Emily begitu akrab dengan dia, ucap Luna. Kalian tahu saja aku suka padanya, keke Outnall dengan semborat merah di wajahnya. Dasar kau ini, urus dulu anakmu, ada apa dengannya? Kenapa jadi begini? Luna tampak khawatir sebab Edward jadi murung akhir-akhir ini.
Aku akan memeriksanya, Pak. Ma, tenang saja. Dan untuk rencana kalian itu, kalau boleh dipercepat. Otnel terkikik. Kau benar-benar menyukainya? Tanya Gama. Sangat, Pak. Dinikahkan sekarang pun aku mau. Ucap Ray itu sambil melirik putranya yang tak bersemangat. Entah apa yang terjadi pada Edward. Sebenarnya sejak tadi Otnel dan kedua orang tuanya berusaha memancing agar Edward mau menanggapi pembicaraan mereka. Namun hasilnya nihil. Anak kecil itu hanya diam dan tak bersemangat sambil memeluk dedinya yang menggendong dirinya. Otnel menggelengkan kepalanya. Dia sedih anaknya tiba-tiba berubah. Segera pastikan apa yang terjadi, Mama dan Papa akan bantu, ucap Luna yang dianggukkan oleh Otnel. Aku keluar dulu ya, Pak, Ma, ucap Otnel. Ray itu pergi keluar dari ruang rumah sakit, di mana dia dan Diandra dirawat selama seminggu penuh di sana atas permintaan keluarga mereka. Kini Otnel sudah sehat namun masih cuti dari tugasnya. Dia membawa Edward keluar, mereka berjalan menuju taman rumah sakit. Tak ada kata semangat di wajah Edward. Keduanya duduk di bangku panjang taman itu. Nah, ada apa? Kenapa kamu tiba-tiba begini? Tanya Otwell. Edward hanya diam, dia tak menjawab apapun. Sayang, jelasin ke Daddy ya, apa yang terjadi. Daddy tahu kalau ada sesuatu yang terjadi dengan kamu, katakanlah, biar Daddy paham, ucap Otnel. Edward menatap Otnel tanpa ekspresi, tangannya naik dan menyentuh wajah Daddy-nya. Seketika sebuah senyuman tampak tergambar dengan jelas di wajah bocah kecil itu. Gak kenapa-napa kok, Daddy. Abang senang aja akhirnya bisa berubah begini sama Daddy. Tukasnya sambil tiba-tiba, lalu kata-katamu tadi? Otnel terheran-heran. Tadi, cuman main-main biar bisa kita keluar. Abang maunya sama Daddy. Berdua begini rasanya udah lama gak begini. Ucap Edward yang terlihat sisi dewasanya padahal dia masih anak kecil. Otnel menatap penasaran pada putranya, ini benar-benar perilaku yang aneh, tak pernah Edward seperti itu sebelumnya. Yakin, masa cuma gara-gara kita keluar berdua saja? Biasanya juga kamu yang merengek harian bawa baby bubu, ucap Otnel sambil menangkup kedua tangannya di wajah kecil Edward. Edward tersenyum namun Otnel dengan jelas melihat ada guratan kesedihan di mata bocah kecil itu. Ada apa sebenarnya, Nak? Kenapa kau begini? Kenapa tidak jujur pada Daddy? Batin Otnel yang jadi risau melihat kondisi anaknya. Halo Edward, sapa seseorang yang membuat mereka berdua menoleh.